Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012. Pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Insinyur Eri Musyar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai model DeVos dalam rekayasa perangkat lunak serta pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain pada presentasi sebelumnya. Oke, kita lanjut pada video penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PPT dengan judul Model DeVos dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini saya beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Yuli Kurniansyah dengan NIM 23650012 dan teman saya Samila serta teman saya satunya yaitu Nur Cahyo Adi Prasetyo. Oke. Lanjut, di sini pengertian model DeVos dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, DeVos merupakan pendekatan modern yang menyatukan proses pengembangan perangkat lunak atau development dan operasional teknologi informasi atau operasional dalam satu kerangka kerja terpadu. Nah, pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan model tradisional yang memisahkan peran tim pengembang dan tim operasional secara tegas. Nah, dalam konteks rekayasa perangkat lunak atau RPL, DeVos hadir untuk menjembatani kesenjangan antara proses pengembangan dan operasi sistem. Nah, DeVos juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi, integrasi berkelanjutan, dan pengiriman berkelanjutan sebagai upaya mempercepat siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Oke, lanjut pada latar belakang kemunculan DeVos. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan model tradisional, di mana model waterfall yang kaku dan linear menyebabkan keterlambatan, konflik komunikasi antar tim, serta kegagalan dalam merespon perubahan kebutuhan pengguna secara cepat. Yang kedua yaitu kebutuhan kolaborasi. Nah, di mana untuk kebutuhan kolaborasi ini, pemisahan tim pengembang dan operasional sering menyebabkan konflik dan keterlambatan dalam implementasi kelengkungan produksi. Dan yang ketiga yaitu tuntutan pasar. Nah, di mana di sini dia akan meningkatkannya kompleksitas perangkat lunak modern dan tuntutan pasar akan pembaruan sistem yang cepat dan stabil mendorong pendekatan baru yang lebih efisien. Lanjut pada sejarah perkembangan model DeVos. Nah, pada tahun 2001, Manifesto for Agile Software Development diperkenalkan menjadi cikal bakal pendekatan iteratif dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 2008, Patrick DeBois dan Andrew Shafer mendiskusikan tentang tantangan antara tim pengembang dan operasional dalam konferensi Agile. Yang ketiga yaitu pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2009, istilah DevOps dipopulerkan pertama kali oleh Patrick DeBois dalam acara DevOps Days di Belgia yang menjadi momen penting dalam sejarah pembentukan pendekatan DevOps modern. Dan yang keempat yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang, di mana perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, dan Netflix menjadi pionir dalam mengadopsi dan mengembangkan praktik DevOps. Oke, lanjut pada kelebihan model DevOps. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu ada siklus pengembangan lebih cepat, peningkatan kolaborasi, dan peningkatan kualitas perangkat lunak. Nah, pada siklus pengembangan lebih cepat, di mana melalui praktik continuous integration dan continuous delivery atau CA dan CD, DevOps mempercepat proses pengembangan dan rilis perangkat lunak dengan mengotomatisasi proses build, testing, dan deployment. Kemudian pada peningkatan kolaborasi.
Nah, di mana di sini tim pengembangan dan operasional bekerja bersama sejak awal pengembangan hingga fase deployment dan monitoring, kemudian mengurangi konflik dan mempercepat penyelesaian isu di lingkungan produksi. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas perangkat lunak. Nah, di mana dengan otomatisasi pengujian dan pemantauan sistem secara real time, tim dapat mendeteksi dan memperbaiki bug atau anomali lebih awal sebelum sampai ke pengguna akhir. Nah, untuk kekurangan dan tantangannya sendiri untuk pada pengembangan DevOps ini, yang pertama kebutuhan infrastruktur, yang kedua resistensi budaya, ketiga pelatihan intensif, dan yang keempat yaitu tantangan keamanan. Yang pertama kebutuhan infrastruktur. Nah, di mana untuk mendukung otomatisasi dan integrasi sistem, organisasi harus berinvestasi pada alat-alat seperti Jenkins, Docker, Kubernetes, dan serta platform cloud. Nah, kekurangan yang kedua yaitu resistensi budaya, di mana banyak organisasi belum siap beralih ke model kerja yang sangat kolaboratif dan terbuka, di mana tim yang terbiasa bekerja terpisah mengalami kesulitan beradaptasi. Yang ketiga yaitu pelatihan intensif. Nah, di mana proses migrasi dari model tradisional ke DevOps memakan waktu dan membutuhkan pelatihan intensif bagi tim IT. Dan yang keempat yaitu tantangan keamanan. Nah, ketika rilis perangkat lunak dilakukan lebih cepat dan sharing, kemudian resiko keamanan meningkat jika tidak diantisipasi sejak awal. Kemudian kita masuk pada integrasi keamanan dalam DevOps. Yang pertama yaitu keamanan terintegrasi, di mana aspek keamanan menjadi bagian integral sejak awal proses. Yang kedua, pengujian kerentanan otomatis, di mana di sini dia dilakukan secara rutin dalam pipeline. Yang ketiga, audit konfigurasi. Nah, di mana dia akan memastikan standar keamanan terpenuhi. Dan yang keempat yaitu enkripsi data menyeluruh. Di sini dia akan melindungi data sensitif di semua tahap. Nah, DevSecOps sendiri menekankan bahwa aspek keamanan harus menjadi bagian integral sejak awal proses pengembangan perangkat lunak, bukan hanya dilakukan di akhir setelah aplikasi selesai dibuat. Nah, hal ini dia bertujuan untuk menciptakan produk yang tidak hanya cepat dirilis, tetapi juga aman digunakan oleh pengguna akhir. Nah, kita masuk pada aplikasi yang menggunakan model DevOps sendiri. Aplikasi yang pertama itu Netflix, Amazon, Google, Facebook, dan Etsy, dan aplikasi media sosial lainnya. Oke, yang pertama Netflix. Nah, Netflix ini dia merupakan pelopor penerapan DevOps secara menyeluruh dengan continuous delivery, infrastruktur as code, dan otomatisasi pengujian, di mana dia mengembangkan alat open source seperti Spinnaker dan CauseMonkey untuk mendukung praktik DevOps. Yang aplikasi kedua yaitu Amazon, di mana untuk Amazon ini dia akan menerapkan DevOps untuk memungkinkan tim melakukan ribuan deploy per hari dengan memanfaatkan otomatisasi penuh dari pengujian hingga deployment serta sistem monitoring real time. Aplikasi yang ketiga yaitu Google, di mana Google ini dia menggabungkan praktik DevOps dengan pendekatan Site Reliability Engineering atau SRE, di mana tim Site Reliability Engineering ini bertanggung jawab untuk menjaga sistem tetap berjalan optimal dengan monitoring, incident response, dan automated rollbacks. Oke, kita masuk pada poin penerapan DevOps di perusahaan media sosial. Yang pertama itu di sini ada aplikasi Facebook. Nah, Facebook ini menggunakan pendekatan DevOps untuk mendukung pengembangan cepat dan iteratif, di mana memungkinkan mereka melakukan ribuan perubahan kode setiap hari. Nah, mereka juga mengintegrasi
mengintegrasikan testing automation, canary deployment, dan sistem pemantauan ketat untuk menghindari gangguan terhadap pengguna saat peluncuran fitur baru. Nah, untuk praktik DevOps pada Facebook sendiri, yang pertama, continuous deployment untuk ribuan perubahan. Yang kedua, testing automation untuk menjamin kualitas. Ketiga, canary deployment untuk rilis bertahap. Keempat, sistem pemantauan real time. Dan yang terakhir yaitu rollback otomatis jika terjadi masalah. Nah, kita masuk pada studi kasus penerapan DevOps. Di sini dia menggunakan aplikasi yang namanya Etsy. Yang pertama, studi kasusnya yang pertama budaya blameless postmortem, yang kedua feature flakes, dan yang ketiga otonomi tim pengembang. Yang pertama, budaya blameless postmortem, di mana di sini dia menghindari saling menyalahkan saat terjadi kegagalan sistem. Yang kedua, feature flakes, di mana dia akan merilis fitur secara bertahap dan aman ke pengguna. Yang ketiga, otonomi tim pengembang, di mana di sini melakukan deploy langsung setelah pengujian selesai. Nah, Etsy merupakan platform e-commerce global yang mengadopsi DevOps untuk memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang cepat, stabil, dan berkelanjutan. Nah, pendekatan ini memperkuat prinsip continuous improvement dan otonomi tim pengembang dalam melakukan deploy tanpa menunggu persetujuan berjenjang dari manajemen. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari materi DevOps ini untuk masa depan. Yang pertama, 3 kali peningkatan kecepatan, di mana rilis perangkat lunak lebih cepat dibanding metode tradisional. Yang kedua, 7% pengurangan kegagalan, di mana penurunan tingkat kegagalan deployment dengan otomatisasi. Yang ketiga, 24/7 monitoring berkelanjutan, yaitu pemantauan sistem secara real time. Nah, jadi model DevOps telah terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi, kecepatan rilis, dan peningkatan kualitas perangkat lunak. Jadi kedepannya DevOps akan terus berkembang dengan integrasi kecerdasan buatan untuk otomatisasi yang lebih canggih, penerapan DevSecOps yang lebih luas, dan fokus pada keberlanjutan lingkungan dalam praktik pengembangan perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang diajukan pada kelompok lain. Masuk pada pembahasan mengenai pertanyaan yang diajukan pada kelompok kami. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari saudari Tinatun dengan NIM 2365003, di mana di sini pertanyaannya yaitu DevOps menekankan kolaborasi lintas tim. Nah, bagaimana Anda akan mengatasi resistens budaya dalam tim pengembangan dan operasi saat mengadopsi DevOps di lingkungan organisasi yang sebelumnya menggunakan model waterfall? Oke, di sini saya coba menjawab, di mana jawabannya itu transisi dari model waterfall yaitu kaku, hierarkis, dan terisolasi ke DevOps, yang dimana DevOps ini dia kolaboratif, iteratif, dan otomatis, sering menghadapi resistensi budaya. Nah, berikut strategi untuk mengatasinya. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi, di mana lokal karya dan pelatihan dijelaskan manfaat DevOps, seperti contohnya cepatnya rilis, stabilitas sistem dengan data konkret, misalnya studi kasus perusahaan lain. Kemudian Highline Win-Win Solution, tekankan bahwa DevOps mengurangi blame game antara tim Dev dan Ops dengan tanggung jawab bersama. Nah, strategi yang kedua yaitu mulai dengan pilot project, di mana pilih project kecil atau low risk untuk uji coba DevOps, contohnya automated testing atau CA, dan CD. Pipeline sederhana, tunjukkan hasil nyata, misalnya waktu rilis lebih cepat 30%
30% untuk meyakinkan skeptis. Oke, masuk yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu ubah mindset perlahan, di mana leadership buy-in. Di sini dia akan libatkan manajemen untuk mendorong perubahan dari atas. Kemudian reward system, di mana beri insentif untuk tim yang berkolaborasi. Contohnya bonus berdasarkan metrik DevOps seperti deployment frekuensi. Nah, masuk pada strategi yang keempat, yaitu otomatisasi proses repetitif. Di sini dia digunakan tools seperti Jenkins, Docker, atau Ansible untuk mengurangi beban operasi manual yang sering terjadi sumber konflik. Tunjukkan bagaimana otomatisasi membuat pekerjaan tim ops lebih efisien. Masuk ke strategi yang kelima, yaitu bangun kepercayaan, yaitu cross team pairing, di mana buat sesi kolaborasi harian atau mingguan. Contohnya dev membantu monitor production. Kedua, transparansi matrix, di mana di sini digunakan dashboard real time, contohnya Grafana, untuk memvisualisasikan kontribusi masing-masing tim. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir atau yang keenam, yaitu hadapi kekhawatiran spesifik. Nah, mana dev takut kehilangan kontrol kode. Di sini kita jelaskan bahwa DevOps justru memungkinkan feedback loop lebih cepat. Nah, Ops khawatir stabilitas. Nah, di sini kita akan tekankan bahwa infrastruktur as kode (IAC) dan monitoring justru mengurangi downtime. Oke, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh saudari Tinatun dengan NIM 2365003. Mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan saya kirim video penjelasan mengenai materi PPT dengan judul Model DevOps dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mungkin saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.